Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Subul Salam semester 2 akan menguraikan materi mengenai sejarah dan pemikiran sekte Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Kalam. Nah, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ana Yusrini dari semester 2 Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya Diajeng Zazulfa, Prodi HKI dari semester 2. Baiklah, langsung saja kami akan menguraikan mengenai materi. Materi kami yakni berjudul Sejarah dan Pemikiran Sekte Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Baiklah, yang pertama kami akan membahas Al-Asy'ariyah terlebih dahulu. A. Sejarah timbulnya aliran Al-Asy'ariyah. Abu Hasan Al-Asy'ari lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 330 Hijriah. Muncul sebagai tokoh yang menonjol bersamaan dengan munculnya Abu Hasan Al-Maturidi di kota Samarkand. Kedua tokoh ini bersatu dalam melakukan bantahan terhadap aliran Mu'tazilah. Ada beberapa alasan yang menyebabkan Al-Asy'ari menjauh diri dari Mu'tazilah. Jadi Al-Asy'ari ini merupakan penganut aliran Mu'tazilah sebelum mendirikan aliran Al-Asy'ariyah. Nah, penyebabnya yang pertama, adanya perdebatan-perdebatan dengan gurunya, Abu Ali Al-Jubai, tentang dasar-dasar paham aliran Mu'tazilah yang berakhir dengan terlihatnya kelemahan paham Mu'tazilah tersebut. Di antaranya, perdebatan-perdebatan itu adalah mengenai soal al-aslah, yakni keharusan mengerjakan kebaikan kepada Tuhan. Selain karena merasa tidak puas terhadap konsepsi Mu'tazilah dalam soal al-aslah di atas, sebab utamanya adalah adanya perpecahan yang dialami kaum muslimin yang bisa menghancurkan mereka kalau tidak segera diakhiri. Sebagai seorang muslim yang sangat gairah terhadap keutuhan kaum muslimin, Al-Asy'ari sangat mengkhawatirkan Al-Quran dan hadis menjadi korban paham-paham Mu'tazilah yang menurut pendapatnya tidak dapat dibenarkan karena didasarkan atas pemujaan akal pemikiran sebagaimana dikhawatirkan menjadi korban sikap ahli hadis antropomorfis yang hanya memenggangi nas-nas yang meninggalkan jiwanya. Menurut Ibnu Taimiyah, setelah Abu Hasan Al-Asy'ari meninggalkan aliran Mu'tazilah, ia menempuh jalan ahlu al-sunnah wal hadis dan bergabung dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, pokok-pokok ajaran Al-Asy'ariyah. Yang pertama, zat dan sifat Tuhan. Menurut Al-Asy'ari, Tuhan mempunyai sifat, dan Tuhan bukanlah sebuah pengetahuan, tetapi adalah yang maha mengetahui atau al-alim. Tuhan mengetahui dengan pengetahuan, dan pengetahuan Tuhan bukanlah zatnya. Demikian pula dengan sifat-sifat seperti sifat hidup, berkuasa, mendengar, dan melihat. Dalam hal-hal sifat Tuhan, kaum Al-Asy'ariyah menegaskan bahwa berada dalam batas prinsip tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Artinya, kaum Al-Asy'ariyah ini berpegang teguh terhadap prinsip bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Tuhan dan mengatakan bahwa sifat makhluk-makhluknya, pendengarannya tidak seperti pendengaran Tuhan tidak seperti pendengaran mereka dan penglihatan Tuhan pun tidak seperti penglihatan pada makhluknya. Kedua, kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Menyangkut masalah kekuasaan Tuhan, Al-Asy'ariyah berpendapat bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kekuasaan Tuhan dan menolak keberadaan dari semua penyebab. Tentang perbuatan Tuhan dan kebebasan manusia berbuat dikenal dengan teori kasbun atau kasab. Menurut Al-Asy'ariyah, perbuatan-perbuatan manusia bukanlah diwujudkan oleh manusia sendiri sebagai pendapat Mu'tazilah bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri melalui potensi yang diberikan Allah padanya, tetapi diciptakan oleh Tuhan. Ru'yah kepada Tuhan. Pemikiran kalam Al-Asy'ari tentang ru'yah kepada Tuhan atau melihat Tuhan di akhirat adalah hal yang mungkin terjadi karena Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23.
yang artinya wajah orang-orang muslim pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Ada dua pandangan yang dikemukakan Al-Asy'ari perihal sifat dasar dari penglihatan kepada Tuhan. Pertama, pandangan ini merupakan sebuah jenis pengetahuan yang istimewa dalam pengertian bahwa ia lebih berkaitan dengan yang eksis daripada yang non-eksis. Kedua, ia merupakan sebuah persepsi di luar pengetahuan yang tidak menuntut sebuah efek terhadap benda yang dipersepsikan, tidak pula sebuah efek yang berasal darinya. Yang kelima, mengenai pelaku dosa besar. Tentang pelaku dosa besar, Al-Asy'ari berpendapat bahwa orang mukmin melakukan dosa besar selama dirinya masih ada iman akan mendapat pengampunan dari Allah. Jadi menurut Al-Asy'ari, selama masih ada iman di hati seseorang tersebut, maka dosa besarnya pun akan diampuni. Yang kedua, sejarah timbulnya aliran Al-Maturidiyah. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya pemikiran teologinya yang pada perkembangan berikutnya melahirkan aliran Maturidiyah. Yang pertama yaitu ketidakpuasan terhadap konsep teologi Mu'tazilah yang terlalu berlebihan dalam memberikan otoritas pada akal. Jadi, sebelum adanya aliran Al-Maturidiyah, Maturidiyah menganut aliran Mu'tazilah. Akan tetapi, Maturidiyah tidak puas dengan aliran tersebut dan membuat aliran baru yang dinamakan dengan Al-Maturidiyah. Yang kedua yaitu kekhawatiran atas meluasnya ajaran Syiah, terutama aliran Qoromitoh yang dengan keras menentang ulama-ulama salaf. Yang kedua yaitu kebaikan dan keburukan menurut akal. Al-Maturidi mengakui adanya keburukan objektif atau yang terdapat pada suatu perbuatan itu sendiri, dan akal itu bisa mengetahui kebaikan dan keburukan sebagai sesuatu perbuatan. Jadi Al-Maturidi itu mengakui adanya suatu keburukan, tetapi akal bisa mengetahui kebaikan dan keburukan sebagai sesuatu perbuatan. Demikianlah penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.